Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi pembahasan alat-alat pencekam pada proses pembubutan, ini saya tampilkan video untuk memperjelas yang saya ambil dari YouTube dan saya rangkai menyesuaikan materi yang ada. Dimulai dari cekam rahang 3. Ini adalah mekanisme kerjanya. Saya pikir ini tidak asing lagi untuk Anda semuanya. Jadi mekanisme kerjanya, kalau ini diputar ke kanan, ini kunci cak menghubungkan gigi. Ini ada piringannya ya, piringan, kemudian ini gigi, kemudian di sini alur. Nah, alur ini nanti yang menghubungkan rahang. Nah, kalau kita putar ke kiri berarti dia mundur, kalau dia putar ke kanan dia akan maju. Nah, ini kan tahap terkanan dia maju karena ini terhubung. Jadi 3 rahang ini terhubung oleh gigi-gigi ini. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bodi, ini rahang, ya ini tadi giginya itu ya, ini piringannya. Ini dalam proses penggunaannya ada benda kerja dijepit, kunci caknya diputar ke kanan untuk mengencangkan, maka semua rahang akan ikut bergerak. Sekarang kita lihat mekanisme dari cekam rahang 4. Bedakan, kalau tadi di cekam rahang 3 ini ada roda gigi yang melingkar, tetapi kalau di rahang 4 ini hanya ulir ya. Jadi ini ulirnya yang langsung berpasangan dengan rahang. Bagian-bagiannya nih, bodi, kemudian ini adalah rahang. Nah, ini ada ulirnya. Ulir nanti yang berhubungan dengan gigi ini pada rahang ini. Jadi setiap rahang ada ulirnya sendiri-sendiri. Ini ilustrasi pada saat digunakan. Satu rahang diputar, hanya rahang itu sendiri yang bergerak. 1 bergerak, 2 bergerak sendiri, ketiga bergerak sendiri, yang terakhir dia bergerak sendiri. Namanya independent cak. Nah, ini adalah sebagai bentuk lingkaran untuk membantu untuk kesenteran ya. Ini diperlihatkan pada proses penggunanya. Nah, ini untuk benda kerja aslinya. Nah, ini kalau kita putar ini berarti benda kerjanya belum center. Ini masih kelihatan bergoyang. Bagaimana cara mengsenterkannya? Kalau di bengkel-bengkel biasanya kita gunakan kawat seperti ini. Nah, kemudian bagian yang masih jauh ke tengah ini didekatkan.
center, jadi kelihatan benda kerja tidak oleng. Ini untuk terakhir dikencangkan semua rahang empat-empatnya ya, semua rahang dikencangkan, baru dilakukan proses penyayatan. Nah, sekarang berikutnya juga masih mencekam benda kerja silindris. Tetapi dalam proses pengsenteran benda kerja tidak menggunakan kawat, tetapi menggunakan dial indikator. Nah, tentunya ini akan lebih terukur. Jadi penyimpangannya jelas berapa mili ya. Kalau kawat tadi itu adalah pendekatan, ini akan memiliki kelebihan yaitu mengetahui berapa penyimpangan dari setiap sisi. Penggunaan dial indikator ini juga nanti untuk proses pembuatan eksentrik. Jadi nanti ketika Anda praktek membuat benda kerja eksentrik, ini untuk mengsenterkan benda kerja harus menggunakan dial indikator. Jadi untuk menentukan jarak eksentriknya, nah, dasar yang pertama yaitu kalian harus bisa mengsenterkan menggunakan dial. Prinsipnya adalah itu memposisikan di tengah. Nah, kalau jarum ini pergerakannya sudah di satu nomor, di satu angka ya, itu artinya benda kerja tersebut sudah betul-betul center. Nah, perhatikan ini. Nah, ini yang terakhir, fungsi dari cekam rang 4 adalah untuk membubut benda kerja segi 4. Oke, baik, ini untuk video yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk video berikutnya.